8 keburukan rezim Orde Baru. Tumbangnya rezim Orde Baru kini sudah memasuki tahun ke-23. Dihitung sejak Soeharto membacakan surat pengunduran diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Kita perlu mengingat kembali sepak terjang dan keburukan Orde Baru yang menjadi noda kelam dalam sejarah Indonesia. Catatan ini untuk mengingatkan kita agar rezim demikian itu tidak ada lagi di Indonesia sekarang maupun nanti. Mari kita mengingat kembali 8 keburukan rezim Orde Baru. Pertama, militeristik dan polisionil. Saat itu kepolisian masih bergabung dengan militer di bawah bendera Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Tindakan represif ABRI otomatis juga menjadi bagian dari kepolisian. ABRI dapat bergerak sendiri ke ranah sipil atas nama ketertiban dan keamanan yang sejatinya domain kepolisian. Namun karena kepolisian berada di dalamnya, maka tindakan tersebut dianggap sah-sah saja. Beda dengan sekarang, di mana TNI hanya dapat bergerak di ranah sipil, semisal ikut dalam pengamanan demo dan penertiban spanduk dalam rangka membackup atau atas permintaan kepolisian. Kedua, kekuasaan terpusat di Cendana. Nyaris tidak ada keputusan sosial politik, hukum, dan keamanan tanpa seizin Soeharto dan kaki tangannya yang tersebar di berbagai lini dari intelijen negara hingga preman. Setiap hari mereka mengamati gerak-gerik warga. Mereka langsung terjun ke lapangan, mengamati gerak-gerik rakyat karena dulu belum ada internet dan media sosial. Dan tanpa perlu prosedur hukum untuk menangkap seseorang yang dianggap melanggar ketertiban umum. Semisal membahas hal-hal yang ditabukan seperti korupsi dan nepotisme. Ketiga, politik labelisasi. Siapapun yang berseberangan dengan istana akan langsung diberi label atau stempel sebagai pengacau keamanan hingga PKI. Praktek labelisasi ini sangat efektif untuk membunuh karakter seseorang. Siapa saja yang dicap sebagai antek PKI, musuh pembangunan, langsung terpinggirkan. Jika punya usaha, dipastikan tutup. Jika pegawai, tiba-tiba saja mendapat PHK. Keempat, ekonomi sebagai panglima. Presiden Soeharto digelari Bapak Pembangunan karena berhasil membangun berbagai jalan dan jembatan. Hanya mereka yang dengki yang tidak dapat melihat hasil pembangunan Orde Baru. Untuk mengamankan pembangunan, Soeharto punya jargon klasik, pembangunan yes, politik no. Rakyat disuruh diam dan bertepuk tangan setiap kali Soeharto meresmikan jalan dan jembatan. Tidak peduli perutnya lapar, pokoknya harus tepuk tangan dan mendukung program pemerintah. Kelima, nepotisme dan oligarki. Soeharto dikelilingi pejabat, sipil maupun militer yang memiliki hubungan atau koneksi dengan Cendana. Tidak ada orang luar yang bisa masuk ke lingkar dalam Soeharto tanpa koneksi. Demikian juga dalam hal bisnis. Tidak ada perusahaan besar yang terbebas dari pengaruh Cendana. Restu Cendana, surat sakti atau KTBLC yang dikeluarkan lingkar Cendana, termasuk anak-anak Soeharto, bisa dijadikan agunan untuk mengeruk uang dari bank seperti yang dilakukan Edi Tansil dengan KTBLC Sudomo. Puncak nepotisme Soeharto terjadi ketika mengangkat Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial. Nepotisme dan oligarki sangat telanjang dipraktekkan karena merasa dibentengi kekuatan ABRI yang tangannya dapat menjangkau siapapun dan dimanapun. Sastrawan Pramudia Anantatur menggambarkan kondisi Indonesia saat itu bagai akuarium di mana penguasa dapat memantau setiap gerak-gerik dan tutur ucap rakyatnya. Keenam, korupsi dan utang. Rezim Orde Baru dikenal sebagai tukang utang untuk membiayai pembangunan. Mirisnya duit utang dikorupsi oleh antek-antek dan keluarga Cendana. Jikapun ada sedikit kebaikan, Soeharto juga memanjakan rakyatnya dengan subsidi di berbagai bidang dari mulai sekolah negeri, BBM hingga beras. Andai saja saat itu subsidi juga dicabut, maka rezim Orde Baru benar-benar sempurna sebagai monster penghisap darah rakyat. Ketujuh, penelitian khusus atau litsus. Rakyat di screening apakah sudah hafal Pancasila atau belum. Jika belum, maka diwajibkan mengikuti program cuci otak melalui penataran P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Saat itu, Pancasila juga memiliki departemen sendiri yang dikelola BIN dan langsung di bawah Presiden. Siapapun tidak boleh mempelajari, membaca,
atau menyebarkan paham di luar Pancasila. Hukuman bagi yang melanggar sangat berat karena dijerat pasal subversif. Meski demikian, statusnya bukan tahanan politik, tetapi tahanan biasa sejajar dengan pelaku kriminal lainnya semisal maling ayam. Bukan hanya pelaku subversif yang dianiaya, keluarganya juga diburu dan diinterogasi siang malam untuk memastikan masih menghafal Pancasila. Kedelapan, pembungkaman media. Istana melalui Departemen Penerangan menentukan apa yang boleh diberitakan dan apa yang tidak boleh. Kebebasan pers dibelenggu atas nama pembangunan. Media manapun yang mengkritik cendana dan pembangunan bisa dipastikan tidak bisa terbit lagi karena siupnya telah dicabut. Demikian 8 keburukan rezim otoriter Orde Baru. Semoga hal-hal demikian itu tidak terjadi di masa kini maupun mendatang. Mari kita saling mengingatkan dan melawan jika kelak terjadi hal-hal demikian itu.